Hai, perkenalkan namaku Rido. Terima kasih buat kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri, dan Horor. Nah, kali ini aku membahas soal hantu Mr. Gepeng. Hantu Mr. Gepeng ini merupakan urban legend anak pada tahun 90-an yang bisa dikatakan sudah terlupakan. Dan hantu Mr. Gepeng ini pernah sangat fenomenal pada masanya, di mana kita ditakut-takuti tentang hantu sekolah yang ada di toilet. Sampai bikin anak-anak sekolah pada masa itu parno kalau harus ke toilet sendirian. Urban legend ini cukup terkenal dan mungkin terlupakan. Serta juga banyak anak pada zaman sekarang yang tidak menyadari bila hantu ini pernah populer pada masanya. Walaupun kini telah meredup, hantu Mr. Gepeng ini masih terbilang sangat misterius. Mengingat sedikit tentang cerita misteri hantu Mr. Gepeng yang sempat menghantui. Berikut ini ada beberapa mitos seputar hantu Mr. Gepeng. Bagi kawan-kawan yang sudah tahu, yuk nostalgia kita. 3, 2, 1, cekidot. Di sini asal-usulnya itu ada 3 versi ya. Yang pertama, konon asal-muasal Mr. Gepeng merupakan seorang pengusaha kaya raya yang meninggal karena terjepit di pintu lift hingga tubuhnya gepeng. Versi yang kedua, Mr. Gepeng merupakan pengusaha kaya yang mati terlindas bulldozer hingga tubuhnya itu gepeng. Versi yang ketiga, versi yang paling banyak dipercaya orang pada masanya, yang katanya hantu Mr. Gepeng merupakan seorang dokter yang mati terjepit di lift rumah sakit hingga gepeng, dan dia mati sambil membawa kopernya yang penuh dengan uang. Bahkan ada yang bilang doi ini atau dokter tersebut adalah suaminya Suster Gepeng. Padahal kenyataannya Suster Gepeng itu merupakan urban legend dari Surabaya yang sudah ada sejak rumah sakit Dr. Suetomo masih menggunakan bahasa Belanda. Sedangkan Mr. Gepeng sendiri muncul di era 90-an, atau ada juga yang bilang pada tahun 1999. Berbagai macam mitos tentang Mr. Gepeng berkembang pesat di masyarakat pada masa itu. Namun, belum diketahui secara pasti siapa Mr. Gepeng ini sebenarnya. Intinya, hantu Mr. Gepeng ini merupakan hantu manusia yang meninggal dalam keadaan tubuh gepeng dan berlumuran darah. Oke, next. Penunggu toilet wanita. Pada masanya banyak yang meyakini bahwa hantu Mr. Gepeng gemar bersemayam di toilet, terutama toilet wanita. Ternyata selain manusia, hantu juga bisa genet ya. Sangat genet sekali kau hantu Mr. Gepeng. Misalnya di toilet sekolah, toilet kampus, maupun toilet umum. Karena toilet identik dengan tempat kumuh dan tentunya menjadi tempat kesukaan setan. Rumor berita tersebut juga diperkuat pengakuan beberapa perempuan yang bilang pernah melihat hantu tersebut di toilet. Aduh, ngerinya. Sehingga banyak para remaja yang rela kencing di celana daripada harus pergi ke toilet sendirian. Kocak, serius kocak banget. Alhasil, gara-gara mitos Mr. Gepeng ini, banyak para perempuan yang gak berani masuk ke kamar mandi sendirian. Mungkin saja ini menjadi asal-usul kenapa para perempuan kalau ke kamar mandi harus rame-rame kali gitu. Kenapa coba? Kenapa selalu ditemani gitu? Emang apa benar wanita pada dasarnya itu penakut atau gimana? Atau cuma gara-gara mitos tersebut? Bagaimana pendapat kawan-kawan? Kalian komen di bawah. Konon untuk membuktikannya, kita harus masuk toilet pada jam 11 malam. Tentunya dalam kondisi gelap, lalu menutup pintu itu, dan lalu mengetuk pintu dari dalam, sambil berjalan maju mundur sebanyak 3 langkah. Lalu ketuk kembali pintu toilet dari dalam. Di saat ia membuka pintu, maka orang tersebut akan dikejutkan dengan sesosok. Oke, next.
Pasti ada beberapa orang di antara kawan-kawan semua pernah menelepon atau mencoba menghubungi nomor telepon Mr. Gepeng, yaitunya 7777 kali. Itu nomornya. Karena pada masa itu banyak yang percaya kalau Mr. Gepeng ini merupakan pengusaha kaya raya dan matinya membawa koper yang berisi banyak uang. Bagi siapa saja yang berhasil meneleponnya, jangan lupa bilang, Mr. Gepeng, minta duit. Katanya sih, keesokan harinya, si penelepon bisa mengambil sejumlah uang yang terletak di lubang toilet pada jam 12 malam. Tapi, sebelum mengambil uang tersebut, ada sebuah ritual yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu saat berada di dalam toilet, terutama toilet wanita, harus melangkah maju mundur ke kiri, lalu ke kanan. Setelahnya, dipercaya uang akan muncul secara ajaib di lubang toilet itu. Konyol, serius, sungguh konyol. Tapi seru juga ya kalau dipikir-pikir. Tapi rumor lain yang mengatakan saat ada yang menghubungi nomornya, terdengar suara aneh dari telepon tersebut. Kisah lain juga mengatakan saat dihubungi lalu diangkatnya, namun tidak terdengar suara apapun. Rumor lain juga mengatakan setelah kita selesai menelepon Mr. Gepeng, maka kita sendiri harus waspada. Apalagi yang golongan darahnya itu O, maka kita wajib ekstra hati-hati. Karena golongan darah O merupakan kesukaan Mr. Gepeng. Katanya pada malam hari, jika kita sendiri hendak buang air besar, maka Mr. Gepeng akan muncul dari dalam kloset dan menyedot darah kita hingga habis dari lubang pantat kita. Gue sendiri bingung gitu, nggak tahu harus ngakak apa takut. Oke, next. Berikut ini adalah cara untuk dapat melihat Mr. Gepeng. Untuk kebenarannya sendiri, saya juga nggak tahu ya. Karena belum pernah coba juga gitu. Inilah step by step cara melihat hantu Mr. Gepeng. Yang pertama, pada malam hari minimal sekitar jam 11, pergilah ke kamar mandi. Kedua, matikanlah lampu kamar mandi. Ketiga, tutuplah pintu kamar mandi tersebut. Yang keempat, ketuklah pintu kamar mandi tersebut. Yang kelima, mundur 3 langkah, lalu maju lagi 3 langkah. Yang keenam, lalu ketuk lagi pintunya 3 kali ketuk sambil memanggil nama Mr. Gepeng 3 kali juga. 7, selesai. Lalu buka pintu kamar mandinya, lalu lihat siapa yang berada di dalamnya. Semoga berhasil bagi yang mencoba. Ternyata tidak hanya di Indonesia, legenda ini juga menjadi santer menyebar di Amerika Serikat. Dan ternyata ini merupakan kejadian nyata. Pada tahun 2003, seorang dokter di Texas terjebak di lift ketika sudah mencapai setengah lantai yang ia tuju. Ia memutuskan untuk keluar dan membuka pintu lift. Namun sayangnya ketika ia berusaha keluar, lift ini menyala dan pintu lift ini memotong kepalanya yang tersangkut hingga putus. Ngeri. Jadi itulah rumor menarik seputar hantu Mr. Gepeng. Jika kita pikir-pikir sekarang, tentu mitos Mr. Gepeng itu sangat konyol dan tak masuk akal. Tapi anehnya, zaman dulu banyak orang yang sangat percaya, bahkan hampir seluruh warga Indonesia pada masa itu mengetahui seputar fenomena hantu ini. Padahal pada zaman dulu belum ada internet. Dan penyebaran informasi pun tidak terlalu masif. Beda dengan sekarang, yang segala informasi bisa tersebar dengan mudah. Satu-satunya alasan mengapa mitos Mr. Gepeng ini populer tentunya karena gosip-gosip ke sekolah lain atau dari satu lingkungan ke lingkungan lain. Oke, itu saja video dariku. Bagaimana pendapat kawan-kawan semua tentang hantu Mr. Gepeng ini? Jangan lupa komen di bawah ya. Dan jangan lupa like video ini. Aku nggak tahu harus menyampaikan apa lagi gitu kan. Pokoknya menurutku, meskipun ini hoax kayak atau nggak nyata kayak atau hanya sekedar rumor kayak gitu kan. Tapi menurut gue ini menarik gitu. Pokoknya gue senang banget bisa membahas sesuatu yang kayak yang bisa membuat kita apa ya, nostalgia gitu. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan subscribe bagi yang belum subscribe.
dan nyalakan notifikasinya supaya kawan-kawan semua lebih cepat menerima video terbaru dari aku gitu. Oh ya, bagi kawan-kawan yang penasaran dengan Instagramku, follow aja ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.